Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di pagi hari yang baru, hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk boleh bangun pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Lolita, Jumat 6 November 2020, melandasi seluruh aktivitas keseharian adalah baik bagi kita untuk mengawalinya dalam saat teduh sejenak, mendengar firman dan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami mau mengawali segala sesuatu dalam kehidupan hari ini dalam penyerahan diri kepadamu. Membangun relasi denganmu ya Allah, sumber hidup. Dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam kepenuhan Roh Kudus, ada kuasa yang menolong kami untuk dapat merespon firman-Mu dengan baik saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 9, ayat 11-21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah, api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes ketika ia dibuang ke pulau Patmos. Menjelang akhir hidupnya, Yohanes mendapat penglihatan dari Kristus. Salah satu penglihatan itu adalah ia melihat 7 malaikat yang bertugas memegang sangkakala. 7 suara sangkakala yang setiap kali nantinya akan ditiup oleh ke-7 malaikat itu disertai dengan adanya tulah yang diturunkan ke bumi. Tulah itu berupa berbagai hukuman dahsyat, celaka, malapetaka. Tujuan tulah itu adalah untuk memperingatkan manusia supaya bertobat. Namun, bagaimanapun mengerikannya celaka, malapetaka yang ditimpakan, tampaknya tidak mempengaruhi sikap sebagian orang.
disebutkan di dalam ayat yang ke-20 dan 21, masih ada saja manusia yang tidak bertobat dari berbagai-bagai kejahatan, hidup dalam dosa dan pelanggaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan Yohanes sesungguhnya merupakan peringatan bagi semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan agar tidak terjerumus dalam celaka yang sama akibat dosa. Peringatan Yohanes merupakan ajakan bagi kita manusia agar segera meninggalkan dosa-dosa, sadar akan kesalahan dan mengakui kesalahan dengan datang kepada Yesus Kristus bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tanggap terhadap berbagai bencana, malapetaka yang terjadi. Bisa jadi itu adalah peringatan bagi setiap kita, bahwa kita harus terus-menerus berjuang melawan godaan, agar kita boleh beroleh keselamatan saat murka Allah yang membinasakan terjadi. Amin. Mari berdoa. Allah sumber kehidupan yang memiliki kuasa dahsyat atas kami manusia dan setiap ciptaan. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Tolonglah kami agar tidak tegar tengkuk dan bebal ketika Engkau memperingatkan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat kepadamu. Hari ini kami berdoa memohon lawatan-Mu atas kami umat-Mu. Bebaskanlah kami dari malapetaka karena COVID-19 ini. Kuatkanlah kami dalam iman dan pengharapan kepadamu. Jangan biarkan tubuh rohani dan jasmani kami lemah. Pimpin dan sertai kehidupan kami umat-Mu sepanjang hari ini. Diberkati setiap pribadi oleh rahmat dan kebaikan Tuhan yang membawa kesukacitaan. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Rumpundu. Kami topang mereka dalam doa. Anugerah keselamatan yang mereka terima karena mengikut Tuhan boleh membuat mereka bersemangat menjalani hari-hari kehidupan, bersemangat bersekutu dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan, teristimewa bersemangat bersekutu pula terlebih dengan Engkau, ya Allah. Kami menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di jemaat di Rumpundu. Dalam kuasa Tuhan ada kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami alaskan doa-doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.